hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul yaitu The New Paradigm of Christianity. Pola pandang yang baru dari kekristenan. Pola pandang baru dari kekristenan. Bapak Ibu Saudara, jika membawa Alkitab bisa buka bersama-sama dengan saya di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat 3 dan ayat 6. Jika sudah menemukannya, saya mengundang dengan hormat kita akan bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya sekali lagi mau mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara atas jerih lelah, support, doa, dan pelayanannya pada hari ulang tahun gereja kita minggu yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja ini melalui another milestone lagi yang Tuhan berikan. Karena itu gereja Tuhan tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Nah, sore hari ini saya ingin memberikan landasan untuk firman Tuhan ini dari apa yang sudah Pak Rudi minggu yang lalu jelaskan kepada kita. Nah, ini latar belakangnya sedikit Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu kita udah sama-sama membaca 1 Korintus 10 pasal yang ke-10, dan di sini dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Paulus bermaksud dan menulis ayat ini mengambil landasan dengan latar belakang kehidupan bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu ayat yang kedua berkata, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu mana daripada surga, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, ya, dan batu karang itu ialah Kristus. Mereka menerima segala sesuatu yang Musa juga terima. Namun ayat yang kelima dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada apa di sini saudara, bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat belum tentu dapat mengubah kehidupan seseorang. Mujizat, pertolongan Tuhan bukanlah satu-satunya jaminan yang dapat mengubah kehidupan orang. Kalau saya lihat bagaimana pengalaman bangsa Israel, itu seperti mereka mengalami mujizat yang hanya satu-satunya, seperti melintasi begitu banyak yang Tuhan izinkan, laut dan lain segala macam. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk lewat di dalam seluruh mujizat yang Tuhan kerjakan. Sebelum itu saya minta izin sebentar Bapak Ibu Saudara. Boleh ini nggak? Chargernya. Chargernya low. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan melakukan segala mujizat. Air laut yang terbelah,
dan lain segala macam. Menurut saya mujizat yang Tuhan kerjakan pada saat itu sungguh hal yang lebih dari sekedar luar biasa. Orang sampai terbingung-bingung. Namun sudah sedemikian dahsyatnya, tetap firman Tuhan katakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Berarti lebih daripada setengah bangsa itu yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan jumlahnya besar sekali, bahkan dikatakan kepada bagian yang terbesar. Saya mungkin bisa katakan hampir 90% lebih nggak masuk. Tapi kita mau lihat Bapak Ibu Saudara bahwa saat-saat ini gereja Tuhan pun ada di dalam masalah yang paling besar. Nah, kita lihat di sini kehidupan kita secara komunitas, secara gereja, kehidupan kita secara pribadi pun, saya melihat banyak orang yang bahkan yang dibilang dari mati dibangkitkan sekalipun, dan sakit yang sudah terminalnya udah mau mati tapi bisa disembuhkan, dan masalah yang sedemikian rumit Tuhan lakukan mujizat yang besar sekali, and yet setelah nggak lama dari itu hidupnya biasa lagi gitu. Seperti mujizat itu hanya sekedar seperti infus yang masuk sebentar lalu mengorek emosi, mengorek perasaan, tapi nggak pernah cukup kuat mengubah hati, mental, dan pikiran seseorang. Dan ini merupakan hal yang paling esensi di dalam perjalanan kerohanian, dan bukan hanya bangsa Yahudi tapi semua orang percaya. Dan di sini Tuhan sudah wanti-wanti. Makanya minggu yang lalu Pak Rudi jelaskan bahwa ada berkat, semua itu selalu berjalannya bersama-sama. Di mana ada berkat, pasti ada yang namanya temptation, dan ada yang namanya awasan. Semua jalannya berbarengan. Seperti kita telepon 911, semua keluarnya barengan. Apa duluan tuh Bapak Ibu Saudara? Fire engine dulu ya. Wow. Habis itu ambulans, habis itu polisi. Bertiga itu. Nah, setiap kali dalam hidup kita ada mujizat pertolongan Tuhan, selalu ada temptation di dalam setiap mujizat, dan selalu ada peringatan Tuhan. Dan di sini sudah dijabarkan begitu rupa yang Tuhan izinkan Paulus tulis ini semua, bahwa di dalam mujizat yang besar, dalam semua pertolongan Tuhan, Tuhan beri awasan, dan Tuhan selalu kasih awasan. Makanya di ayat yang terakhir dikatakan, pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang seperti apa? Pencobaan yang itu yang minggu yang lalu Pak Rudi sudah izinkan, yaitu penyembahan berhala dan lain segala macam. Namun saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat, bisa dicabut itunya, pasang lagi. Kita mau lihat firman Tuhan bahwa berbahagialah orang-orang yang miskin. Diklik mundur. Bisa diklik mundur. Afifat. Nah, teknologi mestinya membuat orang makin mudah, tapi kadang-kadang teknologi membuat orang udah ya. Berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapakah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Saya sengaja mulai dari yang 6 dulu. Berbahagialah orang yang lapar dan orang yang haus akan kebenaran. Orang-orang yang haus dan orang-orang yang lapar adalah mereka, yaitu yang tidak pernah merasa puas akan kehidupan rohaninya secara individu. Mereka yang tidak puas akan keberadaan mereka secara rohani. Mereka yang merasa tidak pernah berada di satu titik aman. Saya pernah mention beberapa minggu yang lalu, dalam hidup kita tidak akan pernah ada satu titik aman.
Kalau Bapak Ibu mengikuti Olimpiade ya, itu luar biasa Michael Phelps tuh. Dari puncak kejayaan sampai sempat jatuh karena memang orang-orang ahli psikologis sering menulis bahwa di puncak kejayaan itu isinya kosong aja gitu. Kayak saya set goal buat tahun ini, goalnya misalnya apa, anniversary atau goalnya mau bikin pelajaran Alkitab atau apa. Kalau udah sampai ya rasanya begitu aja tuh, nggak ada apa gitu ya. Nah pada saat seorang atlet namanya Michael Phelps ada di atas, sampai akhirnya dia lupa identitasnya, sampai dia terperosok, ditangkap polisi dan lain-lain, namun dia kembali ke arah jalan yang benar karena sebuah buku yang Rick Warren tulis, Purpose Driven Life, yang back him on the right track again. Dan di situ kita bisa lihat dia achieve so many gold medals in the Olimpiade lagi. Padahal umurnya tuh udah berumur. Biasanya kalau atlet itu kan dari belasan tahun ya sampai akhir 20-an atau awal 30 tuh mesinnya udah mulai empot-empotan. Iya, karena dari kecil kan udah wah. Saya ingat bagaimana istri saya dulu atlet pon berenang satu klub dengan Nasution Sister itu loh, sama ada perenang yang laki-laki satu lagi, saya lupa namanya. Ya pokoknya itu tahun late 80s sama early 90s, dan hidupnya nggak jauh dari kolam renang sama sekolahan. Makanya kalau saya sama dia ketemu di sini, kita dulu di Jakarta tinggalnya di Kelapa Gading, satu kompleks, beda satu gang, tapi nggak pernah ketemu. Beda satu gang. Jadi misalnya ini kan Ramona ya, sini kan Edison, di situ Schaefer ya. Saya di Edison, dia di Schaefer tinggalnya. Tapi kan kalau di sini gede kan, kalau di Indonesia kan gangnya kan kecil. Kalau mau beli apa atau apa kan pasti pernah ketemu lah gitu ya. Atau gitu kan nggak pernah ketemu. Karena saya ya gitu suka nongkrongnya di warung gitu kan, suka goda-godain orang, anak nakal lah gitu kan. Kalau dia kan nggak pernah di jalanan gitu kan, jadi lain, makanya nggak pernah ketemu, dunianya lain. Saya dunianya dunia nyamuk, dia dunianya yang lain sendiri. Jadi nggak pernah ketemu di mallnya, dia bilang jarang juga ke mall. Lalu pagi dari kolam renang selesai jam 6, jam 7 udah ke sekolah. Hari Minggu juga kolam renang, ke gereja, pulang ke rumah bikin PR, maka nggak pernah ketemu sama saya. Tapi di situ kelihatan bahwa seorang atlet tidak akan pernah berhenti belajar dan memecahkan rekornya sendiri. Nah, orang-orang yang dikatakan Tuhan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak merasa puas. Dalam arti kata, saya nih udah begini, saya belum merasa puas. Dan orang-orang yang tadi di dalam 1 Korintus kita sudah lihat bahwa orang-orang yang selalu mau berubah dan mau bertumbuh ke arah yang positif. Orang-orang yang selalu punya passion untuk berubah, orang-orang yang selalu put goals di dalam hidupnya, yang dia merasa bukan inilah. Karena Bapak Ibu Saudara, manusia cenderung merasa cepat puas, apalagi kalau sekarang saya bisa katakan sama teman-teman yang mungkin belum menikah atau yang lain-lain, jangan jadikan pernikahan seperti menjadi your last destination to achieve happiness. You will be wrong. Jangan, karena saya waktu sebelum menikah saya pikir harus nikah nih gitu. Apalagi saya sih mendingan perempuan. Saya mendingan laki-laki kan. Saya mendingan perempuan gitu. Saya mendingan laki-laki gitu. Kalau orang Asia yang perempuan kan lebih banyak bebannya, saudara. Aduh lah umurku udah mau 30 itu loh. Nah, kan. Jadi kayaknya harus menikah gitu. Bukannya saya bilang jangan menikah, enggak. Tapi kita mau bandingkan bagaimana orang yang sebelum itu melihat, ini goal saya nih pokoknya, dapat ya laki-laki yang baik, yang pribadinya baik. Maksudnya
punya mobil pribadi, rumah pribadi gitu lah. Semuanya pribadi gitu kan. Sampai last name-nya juga Samuel pribadi. Semua punya pribadi-pribadinya. Jadinya mudah-mudahan pribadinya juga bagus gitu kan. Jadi mereka memandang sebagai last destiny ini pokoknya ini saya bahagia gitu. Jangan pernah mandang itu jadi your last resort of happiness, no. Tapi anggap itu sebagai satu terminal kedua dalam hidup. Terminal kedua untuk achieve so many things yang di terminal 1 tuh belum ada. Terminal 1 sebagai bujangan nggak ada di situ. Pergi ke terminal 2 di mana kau akan dapat banyak hal yang dapat di-achieve. Di-achieve tuh bukan banyak hal yang dapat di-enjoy, happy dan segala macam, tapi banyak hal yang bisa di-achieve, yang bisa kita raih, kita dapat bukan untuk kita tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kekristenan pun seperti itu. Jangan kita menganggap kita udah ditolong Tuhan, diberi mujizat, disembuhkan, semuanya sampai punya rumah, punya pekerjaan, punya ini, punya semua sampai terus rasanya kayaknya ya ada di zona aman. Nggak pernah ada zona aman. Sampai kita ketemu Tuhan tuh baru zona aman. Karena semua masih bisa berubah. Dan hati ini bisa berubah, saudara. Makanya gak heran banyak pendeta besar apa semua bisa jatuh juga. Karena gak pernah ada zona yang the safe zone atau ada di situ sampai saudara bisa perhatikan ciri-ciri orang yang rasanya udah puas dengan keberadaannya. Mereka selalu cerita tentang masa lalunya terlalu banyak. Wah dulu tuh begini, saya begini, orang tua saya gitu. Dulu, how about now? Gimana sekarang? Apakah dulu tuh ya begitu aja, tapi harusnya dulu jadi modal dan jadi dasar untuk apa yang Tuhan lakukan sekarang. Tapi sekarang ada ceritanya berkelanjutan, sama seperti orang-orang yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan yang haus. Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pengenalan akan Tuhan itu tanpa batas. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tanpa batas. Kesucian Tuhan itu tanpa batas. Tuhan kita itu tidak bisa dibatasi. Karena itu jangan cepat merasa puas, jangan cepat merasa sudah kenal Tuhan, sudah Tuhan ya saya tahu dan segala macam. Tapi harus ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang tanpa batas. Kesuciannya, pengenalannya itu tanpa batas. Paulus katakan yang sekarang kita dengar, kita belajar dari firman Tuhan itu hanya gambar buram. Nanti kalau ketemu muka dengan muka baru. Dan untuk itu Tuhan mengingatkan, berbahagialah orang-orang yang tidak pernah puas akan titik rohaninya. Akan setiap hari punya kerinduan untuk saya mesti baca firman lagi deh, saya mesti berdoa lagi, saya mesti kenal lagi. Karena makanya ada firman Tuhan katakan Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Satu gunung kemuliaan Tuhan kepada gunung kemuliaan yang lain. Artinya ada sebuah perjalanan sampai kita ketemu Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, sementara banyak ada penyakit di banyak orang, cepat merasa puas, cepat merasa ini sudah bagus lah, atau sudah bikin ini, selesai sekolah, jadi suami atau jadi istri, jadi ibu atas anak-anak, jadi bapak atas anak-anak, begini semua sampai akhirnya hidup kita menjadi stagnan karena rasa itu yang kita tidak sadari ada. Akhirnya udah ini udah di-achieve semua kok. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang selalu rasa lapar, selalu rasa haus akan firman Tuhan. Ini pun tantangan buat saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dalam 1 tahun 365 ada berapa puluh hari minggu yang harus saya persiapkan firman Tuhan. Namun selalu saya dapat hal yang baru daripada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan
walaupun ayat yang sama, tapi Tuhan bisa bicara, bisa bukakan hal yang lain, sisi yang lain yang saya tidak pernah lihat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan bahwa apabila kita sebagai kepala keluarga, ada satu prinsip, tidak ada perubahan berarti kematian. Tidak ada pergerakan berarti kematian. Kalau kita tidak mau diubah, tidak mau terima saran, tidak mau untuk bergerak maju, berarti kita ada di satu titik kematian. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang berbahagia yang Tuhan maksudkan di sini adalah orang yang terus mencari akan Tuhan, mencari akan Tuhan. Minggu yang lalu kita rededikasikan lagi gereja. Makanya saya katakan nama gereja sih nggak banyak berubah sebenarnya. Kata faithful itu tetap ada di situ. Karena dari semua kesaksian yang dialami oleh gereja dan dialami oleh setiap individu Bapak Ibu Saudara, itu satu judulnya, faithfulness, kesetiaan Tuhan. Jadi nama itu punya satu power, punya satu kuasa yang besar sekali. Karena itu kita nggak berhenti bahwa benar orang yang percaya itu orang-orang yang setia, orang-orang yang mempunyai kuasa, power of the faithful. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita mau jalan karena kita mau lihat bahwa yang punya kuasa itu sebenarnya Tuhan. Jadi kita mau lihat faithfulnya Tuhan. Kita mau berjalan maju lagi, lebih lagi. Dan waktu di 1 Korintus itu juga dikatakan mereka jadi pengikut Musa, mereka lihat mujizat dan lain-lain. Tapi sebagian besar, jumlah yang terbesar tidak masuk. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau jadi orang yang oke, setia, semua baik, tapi terjebak di dalam rutinitas keagamawian. Tapi kita mau untuk bergerak dan menemukan Yesus di setiap pergumulan kita. Itu dia, menemukan Yesus di setiap pergumulan kita. Saya ada tulis satu lagu, nanti saya mau perkenalkan. Saya cuma lagi cari-cari judul. Cuma nih pas saya ngomong ini saya pikir, oh iya, menemukan Yesus di setiap pergumulan. Nah, jadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, kita boleh lalui masalah, penyakit, tantangan semuanya. Tapi kita selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini, saya mau ketemu Tuhan dalam masalah ini. Saya mau mengalami Tuhan dalam masalah ini. Karena saya percaya selama saya hidup, selama ada nafas dalam dada saya ini, selama itu juga saya mau untuk mengenal Tuhan. Karena kalau di surga nanti, kita jadi aneh Tuhan. Kalau masa sih masuk surga, kita nggak kenal, oh itu Tuhan ya, gitu. Maksudnya nggak mungkin juga begitu. Tapi kalau kita kenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di dalam kerajaan surga walaupun kita belum masuk ke surga. Amin. Kita sudah ngalamin surga di sini karena ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan bilang, oh tunggu nanti masuk surga. Oh iya, makanya ada doa, datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadi apabila kita mengalami Tuhan, kita ada dalam kerajaan surga. Kita ada dalam surga di bumi ini karena ada Yesus. Walaupun sakit, walaupun ada banyak hal yang kita nggak mengerti, walaupun orang lain ngomongin kita, ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi sejauh itu kita mau katakan seperti Daud dalam Mazmur 23. Dia katakan, Tuhan, Engkau yang menyediakan makanan di depan lawan, gadahmu dan tongkatmu itu yang menguatkanku. Dan di sini kita lihat yang kedua Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang dikatakan miskin di hadapan Allah? Siapa orang-orang yang miskin ini? Orang-orang yang miskin ini adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Saya selalu datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya sebenarnya gak punya apa-apa yang mau dibanggakan.
Karena mau bangga apa? Kebaikan, kesucian kita, kata firman Tuhan, itu seperti kain kotor, saudara. Kita mau sayat-sayat tubuh kita, mau pikul salib seperti banyak grup-grup. Salah satunya ada di Filipina dan lain-lain, dicambuk pakai semur untuk mengalami apa yang Yesus alami. Gak perlu juga sampai sebegitu. Sebegitu pun Tuhan lihat kita masih seperti kain kotor. Karena itu kita datang kepada Tuhan, datang apa adanya seperti seorang anak kecil yang kita bilang, Tuhan, saya gak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ya, memang saya pernah pelayanan ke sana. Waktu saya masih di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang khotbah di pertemuan-pertemuan, ada pengurus gereja atau hamba-hamba Tuhan yang berkumpul. Saya kasih ingat mereka bahwa benar kalau di Indonesia, wah sepertinya pendeta-pendeta yang melayani di pedalaman, di desa-desa yang terpencil, sampai ketemu monyet, buaya dan lain-lain, semua jalan ini, wah memang tantangan, tapi itu tantangan alam, tantangan yang sifatnya memang fisik dan waduh susah, nyamuk dan lain-lain, gak ada baygon, gak ada apa-apa, pokoknya waduh. Tapi begitu sampai kuasa gelap, bergumul dengan kuasa gelap, oh oke. Tapi jangan anggap orang-orang yang pelayanan di kota besar seperti Jakarta itu tantangannya kurang. Justru menurut saya tantangannya lebih besar. Sama mungkin kayak di sini juga, tantangannya lebih besar. Menurut saya lebih dekat ke neraka sih. Karena apa? Kalau di Jakarta dijemput turun naik mobil bagus, nanti ketemu ada setiap, kebanyakan pendeta besar punya PA, saudara, personal assistant. Kadang personal assistantnya perempuan-perempuan cantik-cantik, ini mobil masuk dikasih uang, orang-orang kaya dan lain-lain. Itu tantangannya lebih besar karena lebih mudah untuk kompromi, lebih mudah untuk ada di daerah yang namanya abu-abu. Itu di daerah abu-abu. Oh iya dong, ini kan nolong. Tapi menurut saya tantangannya lebih besar karena dikelilingi oleh glamor. Di sini sih, ya saya juga nggak punya PA ya. Pak Zulhari dari ICC juga nggak punya PA. Sekretaris mungkin ada, tapi nggak sampai kayak semuanya. Ya Pak, nanti jam 9 khotbah di sini. Wah enak banget. Mana-mana ada yang bawain minum gitu kan, ada yang bawain tas semua gitu, dijemput. Wah. Tapi di sini kita juga ada di tengah-tengah sebuah kenyamanan. LA juga nyaman, saudara. Walaupun jarang hujan, tapi ada AC kan. Mau makan, murah, banyak makan murah-murah juga. Mau nggak suka sama satu gereja, tinggal pindah. Itu lebih enak tuh. Pujiannya lebih, lebih cetar katanya. Saya baru dengar tuh ada kata Indonesia cetar. Iya benar, for your information. Walaupun saya baru datang tahun 2000 gitu, tapi that word Indonesia cetar gitu. Apa gitu. Cetar. Siapa yang nemuin kata itu tuh? Mungkin yang menemukannya ini yang enggak baca. Kata cetar membahana sebenarnya. Itu aduh pokoknya itu orang-orang jarang kerjaan ya, jadinya orang Indonesia yang suka jago singkatan kan. Singkatan lah apa gitu kan, sampai kita oh gitu. Karena nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan, maksudnya kerjaan udah selesai, ada pembantu, ada supir. Kalau dimacet, kalau nggak tidur bengong. Gitu kan. Kita di sini macet, mukul-mukul kepala kan, macet gitu kan. Kan nyetir sendiri kan di sana kan. Tapi di sini tetap nyaman. Tetap nyaman, mau kemana-mana gereja, bisa dapat makan, diperhatikan, punya teman dan lain-lain. Tetap. Tapi kita mesti ingat bahwa yang esensi daripada sebuah gereja adalah perjumpaan dan pertumbuhan dengan Tuhan. Perjumpaan dan pertumbuhan dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa Alkitab hanya mencatat 3,5 tahun dan kelahiran Yesus ya? Tuhan Yesus hanya dicatat 3,5 tahun sebelum dia mati di salib. Dan pada saat dia dilahirkan tidak pernah ditulis dari umur, ya dia ditulis dari dia diserahkan ke bait Allah semua ya, kira-kira 10 atau 12 tahun.
Tapi taruhlah dari umur 15 tahun sampai 29 tahun, nggak pernah ditulis dia ngapain aja. Nah saya diberi pemahaman sama Tuhan. Pemahaman kita mungkin bisa berbeda. Saya nggak anggap ini sebagai suatu doktrin, Tuhan bilang gini berarti begini. Terus saya ada pemahaman, diberi kesan sama Tuhan bahwa Tuhan pun harus melalui proses kehidupan. Dia harus melalui proses menjadi seorang anak yang bapaknya punya bisnis tukang kayu. Dan saya percaya salib, waktu dia disalib, dia juga tahu kayu itu tuh kayu apa, karena dari kecil bapaknya pasti, salah satu catatan sejarah yang diketemukan ahli teologi ya, Yusuf sempat mendapat orderan bisnis kantau besar di beberapa kota, dan Yesus membantunya membuat pintu, kusen-kusen pintu, bahkan salib sekalipun merupakan sesuatu yang umum, karena biasa penjahat dihukumnya ya disalib. Karena itu Yesus kecil, setiap dia bantu bapaknya, apalagi waktu dia lagi bikin sebuah bongkah kayu menjadi salib, dia pasti tahu bahwa satu kali nanti saya ada di sini. Itu yang buat saya nangis sampai wah, kok bisa ya gitu. Tapi Tuhan kasih kesan gitu aja tuh. Waktu baca saya bilang, Tuhan jelasin apa kayak gitu buat saya, kasih apa gitu kayak gitu. Tiba-tiba tuh begitu gitu, kayak ada movie gitu. Oh gitu ya. Jadi sebagai anak dia juga melalui proses harus bisa dengar-dengaran kata orang tua. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa diatur. Kalau dia bisa diatur, dia pasti bisa mengatur. Nah orang di Indonesia kadang-kadang ada di pesawat kan, Pak, bukan ini Pak, kamu nggak tahu saya anggota DPR, nah, gitu. Nggak bisa diatur, tapi mau mengatur. Ini kan lucu. Makanya semua tuh mesti lewat proses. Saya pun di sini nggak jadi pendeta mau ngomong di depan, wah enak dong. Mau pimpin pujian di depan, semua juga ada prosesnya. Dari kesetiaan yang dari hal kecil kita bisa lihat. Kita bisa lihat gitu. Dan saya diberkati oleh tadi Ibu Esther dan Ibu Afifah pimpin worship semua. Gereja ini limited, tapi saya ingin bagikan bahwa di gereja ini kita sedang menumbuhkan satu kebiasaan dari paradigma yang baru. Sebenarnya paradigma ini bukan baru, new paradigm bukan. Tapi kenapa saya katakan new paradigm? Karena saya ingin mengajak semua kembali kepada Injil, kepada pesan aslinya Tuhan Yesus itu apa itu. Karena sekarang semuanya sudah tertutup, sudah terkubur. Banyak gereja-gereja yang bangga dengan liturginya, bangga dengan doktrinnya dan semua. Jadi semua yang Injil asli pesan Tuhan Yesus terkubur oleh entertainment, oleh politik gereja, oleh kesukaan orang, oleh apapun, tertumpuk di bawah. Nah gereja ini saya mau mengambil apa yang pernah terkubur itu, tarik keluar. Karena itu saya beri namanya new paradigm. Padahal Injil itu kan udah lama, tapi kenapa saya pakai new paradigm, paradigma yang baru? Soalnya dia udah pernah terkubur jauh di dalam Injil. Kita nggak lagi pergi, banyak orang juga nggak lagi pergi ke gereja untuk mau dengar suara Tuhan dan berubah dan bilang, Tuhan ubah saya ini, ubah saya. Belakangan saya ada dengar beberapa kesaksian. Salah satu kesaksian, oh Pak saya sudah nggak lagi minum kopi, atau saya udah nggak lagi merokok untuk sekian lama. Oh puji Tuhan. Menurut saya itu perubahan. Itu contoh, salah satu contoh pertobatan. Pertobatan adalah orang yang berubah. Satu kali saya punya pastor yang dulu doain saya, udah tua. Istrinya, mereka punya pembantu. Pembantunya ini tiba-tiba mau dibaptis. Dan bapak pendetanya ini, bosnya ini, tuannya ini bilang, belum, Mbok mau dibaptis. Kenapa?
Apa karena ngelihat ini? Enggak. Ibunya bilang, coba dites dulu. Dites dulu, tanya aja satu pertanyaan. Sebenarnya kalau di gereja katanya kan mesti ikut pelajaran Alkitab 6 bulan dan lain-lain. Tapi si Embo ini yang udah 35 tahun berbakti. Nah bapaknya bilang, si Tuan ini bilang, yang hamba Tuhan, saya nggak tahu kalau dia masih punya banyak waktu dari Tuhan apa enggak untuk hidup. Tapi saya juga nggak mungkin kasih itu semua dari ini gereja 6 bulan mesti ini, mesti begini, ke dia kan nggak bisa. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Dia tanya, Mbok, kenapa Mbok begitu? Gini Tuan, saya tuh setiap saya bersihin rumah, saya masak dulu. Kalau ada uang-uang receh, kayak cepean gitu, saya selalu simpen. Saya letakkan, tapi nggak pernah diambil. Lama-lama saya letakkan di kamar saya. Nah, itu kan namanya nyolong tapi halus, ya kan? Nyolong tapi halus gitu. Bawa mana-mana ini, oh ini ada gitu. Karena udah lama berbulan-bulan nggak ada ngambil, ada saya taruh di kamar saya. Kalau saya masak juga begitu. Saya masak biasanya itu, saya asal aja semua. Tapi begitu saya dengar yang namanya Tuhan Yesus, saya lihat di hidupnya Tuan dan Nyonya anak-anak, saya bilang, Tuhan, saya mau itu menerima Tuhan Yesus. Karena saya udah sering sakit, jadi saya nggak tahu mau hidup sampai kapan. Dari saat itu Tuhan, saya nggak lagi ambil uang itu, saya nggak lagi masak, saya ngasal-ngasal itu nggak lagi. Saya sebelum masak sekarang saya berdoa, uang-uang yang itu saya kasih di dekat kamarnya Nyonya. Langsung tuannya pikir, ini berubah, ini udah bertobat nih, kita baptis dia. Situ namanya udah berubah. Karena dari dulu dia suka bikin A, dia berubah 180 derajat. Nah, di dalam kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang namanya new paradigma, pola pandang, pola pikir yang baru, sebenarnya panggilan kudus buat setiap gereja dan umat Tuhan untuk mengambil kembali Injilnya Tuhan Yesus. Yang seperti dikatakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar. Untuk mengajak semua umat Tuhan, jangan rasa cepat puas, jangan rasa berhenti di situ. Walaupun engkau sudah ngalamin mujizat dari nomor 1 sampai nomor 238 sekalipun dalam hidupmu, tapi jangan anggap itu sebagai satu kepuasan, sebagai kamu nih yang rasanya paling disayang Tuhan. Jangan. Atau walaupun kamu belum ngalamin mujizat 1 kali pun, jangan berhenti. Karena siapa tahu 5 menit ke depan mujizat pertama engkau alami. Dan di sini firman Tuhan mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk kembali ke panggilan agung. Makanya gereja ini saya rindu menjadi gospel center, menjadi pusat yang berpusat kepada Injilnya Kristus, kepada Injilnya Kristus, kepada apa yang jadi perkataannya Tuhan, apa yang jadi keinginannya Tuhan. Mengambil kembali panggilan itu dan berkata, Tuhan, ini aku datang, gak ada yang bisa aku banggakan. Karena kita percaya bahwa kalau perhatian kita hanya tertuju kepada Yesus, karena banyak kali perhatian kita udah gak lagi tertuju kepada Kristus. Kita hanya tertuju kepada hal-hal yang berbau teknis, yang berbau, kok makannya kenapa pakai bungkusan, kenapa mau makannya ini, kenapa lampunya kok terang, kenapa ini begini, itu begitu, kenapa ini kok namanya nggak ini, nggak segala macam. Semua yang sifatnya manusiawi, yang tidak punya efek kekekalan. Tapi biarlah mata kita, fokus kita, pendengaran kita hanya terfokus kepada Yesus saja, kepada hal-hal yang berbau kekekalan. Saya percaya Tuhan Yesus pun waktu dia umur 30 tahun, kenapa dia harus ada di padang gurun, kenapa dia harus dibaptis, padahal dia bisa saja jalan tengah-tengah, dia bikin mujizat, dia bilang, saya ini anak Tuhan, saya ini
putra Allah, dibilang gitu. Bisa. Tapi dia lalui semua itu proses dan mau diatur, mau waktu Yohanes mau membaptis saja Yohanes bilang, aduh Tuhan, mestinya ini bukan saya baptis kamu mesti baptis saya. Tapi Tuhan bilang, no, terjadilah supaya genap apa yang diperkatakan firman Tuhan. Tuhan yang besar pun mau masuk ke dalam sebuah proses, sebuah perjalanan, sebuah journey. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, sore ini bukan satu kebetulan kita ada di gereja ini, tapi kita di-appointed Tuhan untuk berada di sebuah keluarga, to be in the family yang bisa bertumbuh mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan begitu sederhana, adalah sebuah panggilan agung, panggilan kudus untuk kembali membangun semangat kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, jangan pernah cepat puas akan semua keberadaanmu. Saya terus pacu diri saya, jangan pernah puas, jangan pernah begini-begini, no. Dan saya nggak akan pernah, memang kata orang mau bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Benar, saya udah lebih baik dari yang kemarin, tapi saya belum menjadi 100% seperti apa yang Tuhan mau. Itu dia. Jadi dua goal, saudara. Kita jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, dan kita menjadi berjalan terus, berlari terus untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena belum tentu hari ini, walaupun hari ini kita lebih baik dari yang kemarin, belum tentu hari ini kita sudah bisa menjadi 100% seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin masih sepersekian persen. Karena itu Paulus tulis, semua yang dulu aku anggap sampah, aku berlari, aku buang semua, memfokuskan pandanganku kepada satu panggilan, satu mahkota kehidupan. Dan dia sama sekali gak menganggap dirinya itu luar biasa. Padahal 3/4 Alkitab itu dia yang tulis. Tapi kita mau lihat bahwa harus berbahagialah orang yang miskin dan orang yang lapar. Orang-orang yang seperti ini akan berbahagia. Karena apa? Karena mereka akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan. Kita yang akan mempunyai kerajaan surga. Dipuaskan dengan apa? Dengan kehadiran Tuhan. Dengan rasa kesensitifan hati kita. Oh, kalau bukan Tuhan yang atur, tidak mungkin. Kayak minggu yang lalu saya saya share sebelum kita anniversary. Cuma saat ini tadi nggak ada waktu untuk pasang lagi itu banner dan lain-lain. 1 minggu sebelum anniversary, saya bilang Pak Stefano, Pak Nano, tolong ini logo gerejanya apa gitu. Dibikin pakai flash, kalau enggak 3D, begitulah. Saya sih bukannya maunya gimana gitu ya, cuma kalau bisa kasih yang terbaik kenapa enggak. Lalu saya cari, bikin, pesen banner, itu lambang gambarnya dan lain-lain. Semua di tengah-tengah minggu itu mulailah Nano telepon saya, Pak, telepon saya meleduk. Ini teleponnya si Nano overcharger, jadi meledak apa enggak? Enggak ya? Yang meledak Samsung 7 aja ya. Samsung S7 Beledus nih. Di charger taruhnya di dekat kaca di depan, perginya ke Palm Spring, ya kepanasan dia. Langsung itu mulai komputernya nggak bisa. Saya minta tolong, kan kita udah video tuh satu-satu orang kan. Pak Albert juga videonya nggak ada kabar apa-apa. Saya juga itu banner itu udah pesen, udah jadi, tiba-tiba mereka hari Jumat jam 3 sore mereka bilang, oh nih bannernya udah jadi, bisa diambil. Lalu saya call, kok nggak ada yang ngangkat. Saya email, nggak ada yang bales. Sampai jam 11 malam, cuma mereka balesnya gini, tomorrow we are closed, Saturday and Sunday, you can pick up on Monday. Saya pikir, okay, I pick up on Monday and I leave a bomb. Dan tinggalin bom situ biar rasanya mangkel gini.
Ini orang gitu udah dibayar 50% pakai down payment semua. Kok main bilangnya gitu kan, saya udah tulis di kertasnya tuh. Ini mau dipakai untuk church launching on 18. Jadinya better to be picked up 2 days before. Tapi dia main teleponnya, main email lagi. Saya kan nggak tiap itu cek email gitu kayak anak ABG kan, maksudnya kalau lagi kerja, lagi drive, 1 jam kemudian baru saya cek udah jam 4. Kok saya telepon kok nggak ada yang angkat? Waduh, mulai muduk kepala udah mau kecala gitu. Pikir aduh Tuhan udah licin, mau dilicinin apa lagi? Itu kan udah waduh ini kok ini nggak jadi, itu nggak jadi. Akhirnya saya gimana? Oke deh Tuhan. Saya bilang Tuhan, padahal saya bukan mau gagah-gagahan loh Tuhan. Saya bukan mau presentasikan ini di Silicon Valley gitu, orang-orang IT sebuah gitu kan biar ini keren kan, enggak Tuhan. Saya oke deh, kalau memang saya mau pasang itu biar bagus dan apa, saya tuh sampai udah doanya udah begitu aja tuh. Udah lah, nggak apa-apa lah Tuhan, minggu depan udah boleh bisa dipasang lah gitu. Tapi saya pikir ya, udah keluar ratusan dolar gitu dipasangnya minggu yang selanjutnya kan. Minggu yang selanjutnya cuma kita doang yang lihat nih. Minggu yang kemarin kan ada kira-kira berapa? 500.000 orang datang ya. Iya. Dengan bayangannya gitu. Saya punya 3 bayangannya, hitung aja gitu. Jadi kan, wah gitu tuh pikir, ya udah oke deh Tuhan dah. Saya nggak mau capek hati, ya udah oke. Dia mau tutup Senin Sabtu Minggu tutup, ya tutup terus juga nggak apa-apa deh Tuhan. Udah pokoknya ya Tuhan. Kalau saya ini ada sombong atau mau bikin apa Tuhan, saya minta maaf ya Tuhan. Mungkin ada salah apa saya gitu. Semua tuh come together yang datang. Sabtu pagi tuh kayaknya lain sekali. Nano telepon, Pak udah jadi ininya gitu. Tiba-tiba itu tokonya juga email saya Sabtu pagi jam 7. Oh ini kita taruh pesanannya kamu nih di samping toko di bawah pohon. Di foto sama dia, takut dicolong kan. Jadi di foto sama dia, bilang, ya ilah masa taruhnya dekat pohon. Ya udahlah, udah saya mau marah udah nggak masa, udahlah biarin lah mau ditaruh di mana. Saya ambil lah, udahlah. Mau marah apa gitu kan, udah saya ambil lah gitu. Difotoin, nanti kamu masuk lewat ini, ada ketemu ini, belok sini, buka itunya, semua difoto. Jadi saya kayak Mission Impossible. Masuk, difoto buka gitu. Wah, itu dia tuh, ambil banner saya nggak buka lagi. Sore baru saya ketemu di doa sore itu baru saya buka di pertama kali. Pikir ambil. Nano juga udah Pak, nih saya pakai telepon papa saya. Terus masing-masing udah selesai, ini udah jadi. Saya pikir wah, lalu Tuhan bilang gini. Waktu saya drive tuh seperti Tuhan bilang gini, hey, saya nggak peduli kamu ngalamin apa, semua tuh enggak. Saya izinkan semua itu karena saya punya appointment hari Minggu dengan jemaat dan orang-orang yang hadir. Itu Tuhan bilang gitu. Kamu boleh ngalamin itu semua, tapi ingat, saya punya appointment. Saya punya jam waktu di mana saya bicara melalui hamba Tuhan. Saya punya waktu di situ untuk menyentuh hati-hati orang. Dia bilang, oke, baik. Jadi dari saat itu saya bilang semua kepada pengurus dan teman-teman, ini semua jadi nih. Pokoknya bukan saya, bukan Nano deh. Semua Tuhan punya kerjaan, udah saya bilang. Jadi I don't take any credit, semua nggak ada yang ngambil. Kan tuh saya yang bikin, nggak ada tuh saudara. Semua karena Tuhan. Pak Leo dengan semua tim, Ibu Lina semua ngatur makanan, Ibu Eva semua itu anak-anak Alhambra, tiba-tiba udah ada speaker lagi di situ nongol, tung udah. Saya pikir, kapan pada diiniin gitu. Jadi semua tuh at the end saya lihat Tuhan yang kerjakan. Saya nggak pernah ngemis minta bantuin dong di sini dong, gereja ini begini. Saya nggak pernah begitu. Nggak ada yang nyanyi nih gerejanya nih begini, semua datang. Walaupun ya sempat ada sedikit kejanggalan di sini dengan ibu-ibu yang pada gitar. Saya pikir kok dikenalin gitu ya. Kan Andre pada gitar ya kan katanya kan. Nano Albert pada drum. Saya mau tambahin tuh. Ya, pada hadirin, pada ngantuk sebenarnya. Belum. Andre pada drum ya. Saya pada ngantuk belum seperti itu. Tapi abis itu Tuhan bawa gitu masuk ke acara yang
pengenalan gereja, latar belakang dan itu. Waktu saya lihat foto, itu komputernya Nano 3 kali crash. Sampai dia bilang, wah Pak, fotonya nggak bisa keluar deh. Tapi untung datang gereja, fotonya jadi. Dan jadi di luar semua, saya maunya banyak tuh saudara. Saya orangnya, saya pikir oh lama-lama perfeksionis juga saya. Saya bilang, no, fotonya mesti yang ini duluan, ini begini. Tapi semua tuh jadinya nggak seperti yang diinginkan. Tapi begitu saya lihat foto, duduk di situ tuh, saya dengar suara Tuhan bilang, kamu lihat itu gereja. It's not you, it's not the pastor, but it's me. Wah, makanya dari situ saya langsung ke depan. Jadi kayak apa ya? Bukan sedih, tapi kayaknya terharu sekali gitu. Kayak aduh Tuhan, lihat foto-foto itu katakan, aduh Pak, fotonya jelek-jelek nih begini. Padahal foto itu bicara banyak buat saya tuh langsung. Wah, lihat semua gitu, pikir wah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa, kita harap oh Tuhan kayak gini ya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan, ini kan I'm on this business for 50 years. Saya tahu tuh, mesti begini ya Tuhan, gini. Nanti kejadiannya nggak kayak gitu. Tapi lihat, yang terjadi itu jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Kita doa minta Tuhan ini biar anak saya sekolah di sini, biar supaya kita namanya orang tua, kita punya keinginan. Tapi di sini lah, kok begitu bilang. Tapi at the end of the day, Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa hey, apa yang aku buat ini lebih hebat daripada yang kamu minta itu. Lebih hebat. Karena itu berbahagialah tuh orang-orang yang lapar dan miskin, orang yang kita terus berdoa buat anak kita terus berdoa buat cucu kita, buat suami kita, buat istri kita, buat pekerjaan kita terus berdoa. Tapi kita jadi orang yang bahagia. Seperti saya duduk situ, saya bahagia tuh saudara. Itu bahagia lebih daripada saya lihat yang datang. Pendeta-pendeta, makanya saya bilang kita punya relationship beyond denomination. Gereja bukan jadi batasan sehingga kita pendeta nggak bisa berteman. Harus punya jiwa yang besar. Karena tuayan ini miliknya Tuhan, bukan milik satu gereja. Tuayan ini miliknya Tuhan. Karena itu nggak perlu lagi kita ada tembok-tembok pemisah dan perbedaan. Saya mungkin masih sendiri dan saya lihat ada mulai 3-4 orang muncul. Tapi saya akan bikin satu gerakan di LA di mana tidak akan ada lagi tembok-tembok pembatas itu. Karena di Indonesia tuh udah banyak yang bersatu. Kenapa di sini nggak bisa? Jadi saya lihat wah, dan di situ untuk itu saya wah bahagia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat gerejanya dalam presentasi foto dan semuanya. Saudara akan jadi orang berbahagia kalau terus kita cari wajahnya Tuhan. Terus kita kenal Dia. Kita lihat hidup kita satu-satu Tuhan bereskan. Ini, aduh luar biasa. Tuhan katakan, no, itu belum apa-apanya. Nanti, karena kita akan dibawa Tuhan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang. Amin. Mari kita tundukkan kepala.